Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila kami ada pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau mengakui itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu, umat yang Kau kasihi. Kami ingin bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin beria-ria dalam hadirat-Mu, dalam sukacita-Mu Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau perbaharui kami, Engkau beri kekuatan yang baru buat kami semua. Bahkan Engkau memberi kesembuhan kepada kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Terima kasih Bapa, ini hati kami. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyenangkan Engkau di atas segalanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari umat yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Yesus, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena Yesus, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, amin. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, amin. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Apapun yang Bapak Ibu alami, saudara-saudara alami, muliakan Dia, tinggikan Dia. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin, amin Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Amin. Yesus. Mari jemaat. Ku sembah, amin. Ku
Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Dengan segenap hatimu pujikan pujian ini. Yesus, kami sembah Kau. Kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita agungkan Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya bagiku. Sekali lagi kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, amin. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau pelindung kami, Engkau pertolongan kami. Syair yang begitu indah dari pujian yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, untuk masuk dalam hidup yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang sangat pendek ke depan Bapak Ibu. Semakin hari kita semakin mendekati untuk berpulang ke Allah Bapa. Untuk itu kita persiapkan hati hidup kita ini agar kita benar-benar siap untuk menghadap Sang Khalik yang memberikan hidup kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Tema ini menjadi renungan bagi kita pagi hari ini untuk mengingat kembali siapa diri kita. Kita buka dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu, untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita akan membaca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu hal yang sulit, kita menolak. Bahkan kita punya alasan untuk menolak dengan alasan yang menurut kita sangat kuat. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu hal yang tidak baik, kita menawarkan kembali tawaran itu kepada orang lain. Dan kita berkata, bukan aku, tapi dialah yang lebih pantas untuk melakukan hal itu. Tawaran Tuhan kepada Yesaya adalah tawaran yang tidak baik, Bapak Ibu. Tawaran yang
di depan mata Yesaya sudah tahu kesulitan yang akan dia hadapi. Sebab dia diutus bukan kepada bangsa yang mau menerima, tapi bangsa yang betul-betul Bapak Ibu sudah tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ketika Tuhan menawarkan satu proyek besar Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tidak membuang waktu, Yesaya kemudian berkata, ini aku, utuslah aku. Ada dua bagian Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Dua bagian pertama adalah ini aku. Subjek. Subjek pelaku, bukan objek pelaku. Kalau objek pelaku Bapak Ibu bisa menunjuk orang lain. Ini aku. Dia saja Tuhan. Itu objek pelaku. Kita menunjuk objek yang lain. Tapi subjek pelaku, firman Tuhan ini berkata, ini aku Tuhan. Di masa kesukaran yang seperti yang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini aku. Saatnya Tuhan mengutus anak-anaknya, umatnya, untuk bisa membuktikan terang dan garam ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Ini aku Tuhan. Ada dua kondisi yang perlu Bapak Ibu renungkan. Satu kondisi adalah kondisi yang membawa kita kepada egoisme. Egois, kita egois. Tapi satu sisi membawa kepada kita kehidupan yang berbagi kasih. Karena masa sukar, firman Tuhan berkata, pada masa-masa sukar ini akan orang akan kehilangan kasih. Kasih itu akan semakin dingin. Orang sudah tidak peduli lagi dengan agama. Orang sudah tidak tahu akan terima kasih. Anak akan memberontak kepada orang tuanya. Demikian firman Tuhan. Karena masa-masa yang sukar. Anak kalau punya keinginan dan kemudian tidak kita turuti, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beda. Ya. Saya berbicara secara umum. Mungkin ada 1, 2, 3 secara pribadi tidak demikian. Tapi kecenderungan memberontak itu besar. Jadi ada egoisme, tetapi juga ada hati Tuhan. Ini aku Tuhan. Saatnya hari ini Bapak Ibu, saatnya pada masa-masa kesukaran ini, Tuhan ingin melihat pembuktian iman percaya kita. Tidak perlu kita menunjuk pada orang lain, kamu sajalah, lebih pantas engkau. Seolah-olah kita punya alasan yang kuat, saya tidak layak untuk menerima hal itu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan pada bagian yang kedua, utuslah aku adalah sebuah tindakan. Karena bisa jadi orang berkata, ini aku Tuhan, tapi tidak bertindak. Masih ingat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Di dalam Injil Matius 12, ayat 28 dan seterusnya. Seorang bapak punya 2 anak. Dan dia berkata kepada anak yang pertama, anak, pergilah ke ladang, kerjakanlah. Dan kemudian anak itu berkata apa Bapak Ibu di dalam Matius 12 ayat yang ke-28, 29, dan seterusnya itu, anak itu berkata, ya Bapak, aku mau. Tetapi kemudian dia tidak mau pergi. Bapak tidak memaksa. Kemudian dia menyuruh anak yang kedua dan berkata, anakku, pergilah engkau ke ladang, kerjakanlah. Dan anak yang kedua berkata, tidak Bapak, aku enggak mau. Tetapi kemudian dia pergi. Manakah yang taat akan kehendak? Anak yang kedua yang melakukan, karena dia sadar kemudian bahwa ini adalah perintah Bapa, sekalipun di pertama dia berkata, aku tidak mau pergi. Untuk apa kita berkata, ini aku, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Ini aku menyatakan, aku ini anak Tuhan,
tetapi tindakan kita tidak menunjukkan keseriusan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, maka kalau kita melihat di dalam ayat ini, di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 ini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan kita, Bapak Ibu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa melibatkan manusia. Tapi sekarang Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan ingin manusia itu bekerja sama dengan Allah. Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ada 3 bagian, aku, tindakan, dan penyertaan Tuhan. Tak perlu kita meragukan ketika kita berkata, ini aku Tuhan. Jika hari ini Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka hendaklah firman Tuhan ini menjadi satu motivator, satu dinamo yang bergerak dalam diri kita untuk bekerja lebih keras lagi, untuk bekerja lebih hebat lagi dibandingkan dengan hari-hari yang sudah kita lalui. Sebab apa? Penyertaan Tuhan. Ada 3 bagian, ini aku sebagai subjek pelaku dan kemudian kita melakukan tindakan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir sebab ada penyertaan Tuhan di sini. Saya senang dengan seorang yang bernama Musa. Dia memimpin 600.000 orang laki-laki. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang dipimpin ini adalah orang-orang yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Baru saja dia melihat keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan membelah laut yang demikian hebat yang tidak pernah dialami oleh bangsa manapun. Baru saja mereka melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka berjalan dan kemudian tidak mendapatkan air, dia kehausan. Dan ketika bertemu dengan air, ternyata airnya tidak dapat diminum ketika berada di Mara. Baru saja mereka mengalami keadaan-keadaan yang begitu hebat, tangan Tuhan yang bekerja begitu dahsyat. Bapak Ibu juga mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu hebat, pertolongan Tuhan yang tidak pernah diduga. Bapak Ibu alami itu. Seorang anak Tuhan, Bapak Ibu, saya boleh bersaksi, hari ini dia tidak datang. Salah kirim transfernya. 9,9 juta dia transfer ke orang lain. Ya, kemudian dia telepon kepada saya. Gimana ya? Orang nggak dikenal loh. Tidak dikenal. Ayo kita punya Tuhan yang hebat. Dan kemudian malam itu kita berdoa. Dan besok paginya ketika orangnya itu ya Bapak Ibu ya ditelepon sama anak Tuhan ini, sama sekali nggak mengangkat telepon itu. Nada masuk, nggak diangkat Pak. Hopeless, kehilangan pengharapan. Sementara dia katakan, ini uang sangat penting bagi saya. Kehilangan pengharapan Pak. Kita punya Tuhan, kita berdoa. Dan kemudian berdoa bersama-sama. Besok paginya kemudian dia mengasih kabar, dia bisa menghubungi orang itu dan kemudian mentransfer balik walaupun tidak penuh. Ditransfer sekitar 4 jutaan, masih kurang 5 juta. Doa. Esok harinya kemudian ditransfer penuh. Puji Tuhan Pak, luar biasa, ajaib Pak, ajaib. Apakah keajaiban ini membawa kepada kita satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu pernah ngalami keadaan ini? Kita ngalami perbuatan Tuhan.
apakah membawa kepada satu tindakan yang begitu berkenan di hadapan Tuhan? Ini aku Tuhan. Jangan sampai kita hanya berkata, ini aku Tuhan. Sama seperti seorang bapa yang mengutus anaknya tadi. Dalam Injil Matius 12 ayat 28 itu. Iya Bapa, aku mau pergi, tapi kenyataan tidak mau pergi. Tuhan lebih senang kepada satu tindakan daripada satu komitmen yang terlalu muluk. Saya sudah jenuh Bapak Ibu. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah jenuh dengan komitmen. Ayo komitmen. Tapi faktanya enggak ada. Tadi saya katakan Musa memimpin 600.000 orang laki-laki, jadi sekitar 2 juta. Bangsa yang baru melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan kemudian berubah menjadi keluh kesah, berubah menjadi gerutu, berubah menjadi satu kecewaan kepada Tuhan ketika Musa membawa mereka, yang menurut mereka adalah Musa yang membawa mereka ke padang gurun untuk mati. Dan kemudian Musa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan Tuhan dengar itu. Akhirnya lewat gunung batu karang, mengeluarkan air yang begitu melimpah. Sehingga Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Artinya Musa betul-betul tahu penyertaan Tuhan, betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Jika kita mengalami keadaan yang tidak baik, jangan korbankan iman untuk sesuatu kesenangan yang begitu fana. Bertahan dalam iman. Saya sangat yakin ketika orang bertahan di dalam kesusahannya, dalam kesesakannya, tinggal menunggu waktu untuk pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak perlu kita ragukan. Jadi ketika Tuhan berkata, siapakah yang harus aku utus? Siapakah yang mau aku utus? Bapak Ibu bisa berkata dalam hati, tak perlu kita berkata secara keras, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi dengan kerendahan hati kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Beberapa contoh positif, ya, respon positif tentang ini aku. Artinya dia ada tindakan. Ketika Abram di dalam Kejadian 12, firman Tuhan berkata, Abram, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kemana Tuhan? Keluar aja lah. Ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Enggak tahu. Kalau Bapak Ibu disuruh pergi ke suatu tempat yang sudah tahu, Bapak Ibu pasti mau. Tapi ini Abram sedang dalam keadaan hidup nyaman, hidup enak, di Ur Kasdim dia hidup enak, dia kaya, dia tidak kekurangan, dan sekarang harus meninggalkan tempat itu ke suatu tempat yang tidak tahu. Tapi Abram kemudian pergi. Ini aku. Dia pergi. Demikian juga dengan Samuel. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Samuel. Dia cari suara itu karena dia masih muda dan belum pernah mendengar suara Tuhan. Samuel yang masih muda ini kemudian kepada Imam Eli. Imam memanggil aku? Enggak, aku tidak memanggil engkau. Sampai akhirnya tahu bahwa itu adalah Tuhan yang berkata, Samuel. Dan Samuel kemudian merespon panggilan Tuhan itu. Untuk apa? Untuk menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Demikian juga dengan Maria. Ketika Tuhan memilih Maria
untuk menjadi media kelahiran Tuhan, Maria berkata, aku ini hamba. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Wah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Ini perlu kita renungkan, Bapak, Ibu. Tuhan membutuhkan Bapak, Ibu. Tuhan membutuhkan kita semua untuk satu proyek Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran, kabar baik, Injil. Ini aku Tuhan. Tidak mungkin kabar Injil itu bisa disampaikan dengan baik ketika kita hidup tidak benar. Jadi satu konsekuensi ketika kita berkata, ini aku Tuhan. Seperti Abraham, seperti Samuel, seperti Maria. Aku ini hamba. Dan kita bertindak. Ada juga contoh-contoh yang tidak baik awalnya, Bapak Ibu ya. Musa ditunjuk oleh Tuhan, Musa. Dan kemudian Musa dengan dalil yang begitu berkali-kali alasannya, jangan akulah, utuslah kakakku Harun, aku tidak pandai berbicara. Bahkan ketika Tuhan mengulang kembali, Tuhan berkata, mana buktinya kalau engkau menyertai aku? Musa minta bukti, Musa minta tanda. Lalu akhirnya Musa mau menerima. Demikian juga dengan Yeremia. Tolong dibaca Yeremia 1 ayat yang ke-6. Yeremia 1 ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu tahu, nabi yang paling miris lah, kalau boleh saya katakan. Hidupnya miris. Sehingga nabi ini disebut sebagai nabi ratapan. Awalnya dia tidak mau. Jangan aku masih muda. Nabi ini, Nabi Yeremia, nabi yang tidak pernah menikmati kesenangan, Bapak Ibu. Bahkan kematiannya pun kematian yang begitu menggenaskan. Tapi kematian yang di dalam Tuhan. Jangan aku. Tapi kemudian dia bertindak. Dia mau pergi kepada bangsa yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan Gideon. Ketika malaikat Tuhan menemui dia, dan malaikat Tuhan itu menyapa Gideon dengan perkataan pahlawan yang gagah perkasa. Tapi apa jawabnya? Tuhan, cerita tentang engkau dari nenek moyang kami itu sudah kami dengar. Hebat engkau Tuhan. Itu Gideon. Tapi sekarang mana? Kami dalam keadaan tertindas. Kami kelaparan. Karena setiap panen itu hasilnya dirampas oleh orang-orang Median. Mana buktinya Tuhan? Tapi Tuhan tetap memberikan support yang begitu hebat. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pahlawan, sampai akhirnya Gideon meminta tanda pun juga Tuhan turuti. Dan akhirnya Gideon kemudian maju dan berperang dan menang. Yunus demikian juga. Ketika Tuhan mengutus Yunus ke kota Niniwe yang terkenal kota yang jahat. Tapi Yunus kemudian melari ke Tarsis, ke kota pelabuhan, kota yang hebat, kota yang besar. Dia ingin cari kesenangannya sendiri. Tetapi akhirnya menerima juga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekalipun kita memberikan respon yang positif, langsung seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku.
ataupun kita memberikan respon yang negatif, jangan aku Tuhan. Tapi kemudian ada tindakan melakukan kehendak Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, siapa kita? Jadi kalau kita belajar dari Yesaya, karena dia menyadari dia adalah seorang hamba. Kalau kita belajar dari seorang Samuel, kita yakin dan percaya dia menyadari betul dia seorang hamba, apalagi Maria. Itu setor nyawa Maria itu, Bapak Ibu. Ketika dia berkata, ini aku hambamu. Dia mengandung tanpa perbuatan seorang laki-laki, karena dia tahu ini Roh Kudus, tapi orang lain kan belum tentu tahu. Yang dia tahu ini hamil. Dan hukumannya tentu Bapak Ibu tahu pada waktu itu. Jadi Maria itu betul-betul, ya udahlah, kalau memang terjadi, terjadilah. Tapi pelajaran yang penting, pengakuan bahwa aku ini hamba. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengaku aku ini hamba, hamba itu adalah seperti pujian tadi. Makanya tadi saya terkesan sekali, saya senang sekali Bapak Ibu ya, saya menikmati pujian tadi. Kita ini sudah dibeli kok. Kita ini sudah dibeli Bapak Ibu. Pemilik kita ini Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu sudah dibeli. Kalau kita menjadi satu barang belian gitu, maksudnya milik Tuhan, itu kan menjadi barang yang dibeli kan, dibeli menjadi sesuatu yang milik Tuhan, milik Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya tangan yang memegang kita itu tangan yang begitu kuat, Bapak Ibu. Amin. Ini aku Tuhan, ini aku. Tidak mungkin Tuhan punya kehendak yang jahat, tidak mungkin Tuhan punya kehendak rancangan kecelakaan, tidak mungkin Bapak Ibu. Allah yang punya kita punya kehendak, punya rancangan, punya rencana yang begitu indah. Hanya satu yang Tuhan mau. Kita hidup dalam kuasa Tuhan, kita hidup dalam pemilik hidup kita. Biarkanlah orang lain yang tidak mengerti hal ini, Bapak Ibu kan mengerti. Saya sudah dibeli, harganya pun sudah lunas dibayar. Bukan kredit, bukan angsuran, nggak pakai leasing. Dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Wah, nyaman betul loh. Ini hidup yang nyaman betul Bapak Ibu. Walaupun kita dalam keadaan yang begitu dahsyat gelombang badainya, tapi kita nyaman. Sebuah ilustrasi yang berapa tahun ya saya sampaikan itu ya. Ketika ada seorang kaya ingin membeli lukisan dan dia berkata kepada sang pelukis itu, tolong buatkan aku sebuah lukisan yang membuat hatiku tenang. Aku bayar berapapun. Dan kemudian sang pelukis itu membuat satu pemandangan yang begitu hidup, begitu indah. Cahaya mataharinya yang begitu hidup. Dan kemudian dibawalah lukisan itu kepada sang pemesan orang kaya ini. Dan orang kaya itu kemudian menikmati lukisan itu dan berkata luar biasa hebatnya. Hatiku merasa tenang. Tapi beberapa waktu kemudian dia berkata kepada sang pelukis, entah kenapa hatiku tidak memiliki ketenangan yang sebenarnya. Jadi hanya sekejap dia menikmati lukisan, keindahan lukisan itu. Tolong buatkan lagi lukisan. Dibuat lukisan yang hampir sama dengan pemandangan, dengan keadaan yang begitu baik. Tapi lagi-lagi kemudian dia menikmati lukisan itu hanya sekejap. Sampai akhirnya kemudian sang pelukis ini membuat satu lukisan yang terakhir dengan blok warna hitam. Dia coba warna hitam semua. Dan kemudian dia gambarkan badai yang kemudian menerjang petir, kemudian ada di situ.
Dan di pojok dari lukisan itu ada lubang kecil. Bersarang burung di situ. Burung yang sedang berkicau di situ. Dan dia berikan kepada sang pemesan itu. Dan dia berkata, luar biasa. Ada damai. Seperti itulah Bapak Ibu, Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Dia batu karang yang teguh dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dan kemudian tergeletak. Jatuh bisa. Tapi percayalah Tuhan mengangkat kita. Bahkan ketika Tuhan mengangkat kita, kita lebih tinggi daripada yang semula. Saatnya apa? Pada waktu kita betul-betul bertahan, betul-betul percaya kepada Dia. Ini aku Tuhan. Seorang hamba tidak bisa meninggikan diri Bapak Ibu. Seorang hamba tidak bisa meninggikan diri karena memang dia seorang hamba. Yang betul loh ya, seorang hamba yang betul. Tidak bisa kita menyombongkan diri. Apapun yang kita punya, tidak layak kita untuk menyombongkan diri. Aku ini hamba. Jadi kalau kita hamba diutus kemanapun ya kita mau. Termasuk pada pagi hari ini ketika Tuhan berkata, siapa yang mau aku utus? Dan kita berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebab kita hamba, gak punya hak. Tetapi Tuhan, majikan kita yang mengutus kita adalah majikan yang bertanggung jawab atas hidup kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Dahsyat Tuhan kita. Utuslah aku, ini pengakuan dari seorang yang najis bibir. Tidak perlu kita menjadi sempurna dulu. Ini seorang yang najis bibir kok. Tolong dibaca ayat yang kelima. Yesaya 6 ayat yang kelima. Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Orang lain najis bibir. Termasuk Yesaya itu seorang yang najis bibir. Tetapi perbedaannya dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Perbedaannya dengan orang lain yang najis bibir. Dia melihat apa Bapak Ibu? Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Apakah kita melihat Dia? Apakah kita melihat Dia Allah yang besar? Apakah kita melihat kemuliaan Tuhan yang begitu ajaib? Apakah kita melihat kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Aku najis bibir. Bapak, Ibu, dan saudaraku diutus Tuhan nggak perlu sempurna dulu. Saya dosa Tuhan. Nantilah kalau saya sudah benar, kapan benernya? Mau dulu. Setelah itu Tuhan yang bekerja. Dan akhirnya memang betul. Ini aku, kemudian Tuhan itu bertindak. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Iya, diawali dengan tindakan kita mau. Tindakan kita, aku ini najis bibir, pengakuan, aku ini najis bibir. Lihat Bapak Ibu, pengakuan seorang, aku ini najis bibir, pengakuan dulu. Jadi kalau kita lihat utuslah aku, apa yang kita lihat tadi? Namun aku telah melihat Tuhan semesta alam. Yesaya melihat Tuhan semesta alam. Bapak Ibu melihat kasih Tuhan yang begitu hebat.
Dia mati bagi kita. Aku melihat salib Kristus. Orang yang menghargai kematian Kristus adalah orang yang tahu tentang mengerjakan dan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Orang yang tahu mengerjakan dan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Menjadi terang dan garam dunia, utuslah aku Tuhan. Memberitakan tentang kabar pertobatan. Dan Tuhan memberitahukan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras. Tuhan memberitahukan itu. Yesaya 6 ayat 8 sampai dengan 12. Ya, ayat 9 sampai dengan 12. Tolong dibaca. Yesaya 6 ayat 9 sampai dengan 12. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi senyap, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ya, Bapak Ibu perlu memahami ini, maksudnya itu sama seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, tetapi Tuhan tidak terlibat. Maksudnya Tuhan tidak terlibat supaya Musa tahu. Ya. Jadi hati Firaun itu keras, Tuhan mengeraskan hati Firaun, artinya Tuhan tidak terlibat untuk memberikan pertobatan kepada Firaun. Membiarkan. Sama seperti Tuhan menarik pagar atas Ayub. Tidak perlu kan saya cerita ulang lagi ini. Tuhan tarik pagar itu, perlindungannya terhadap Ayub, dan kemudian iblis yang bekerja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, semacam itu. Yesaya sudah ditunjukkan oleh Tuhan, bangsa ini akan menolak terus. Sampai kapan Tuhan? Sampai kota itu sunyi. Nah, Bapak Ibu kan tentu tahu, 586 sebelum Masehi, kota itu betul-betul hancur. Lalu sampai kapan? 70 tahun lamanya mereka dibuang. Supaya apa? Ya udah, supaya mereka bertobat sungguh-sungguh. Yesaya diutus Tuhan ke satu bangsa yang demikian. Tetapi masalah mereka menolak atau tidak, Tuhan mengutus, sampaikanlah kabar pertobatan. Penolakan Israel atas kabar Yesaya sudah diduga. Tetapi ketaatan dan kesetiaan Yesaya mewartakan misi Allah adalah perkara yang lain. Banyak kita yang putus asa ketika kita memberitakan kabar keselamatan dan kemudian orang menolak, aduh kenapa? Enggak perlu, itu perkara lain. Dia menolak, enggak ada masalah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang belum mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik, karya keselamatan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak perlu kita takut, sampaikanlah kabar itu. Siapa yang aku utus, kata Tuhan. Pagi hari ini kita berkata, utuslah aku Tuhan. Seperti pengutusan Yesaya berdasarkan kerelaan, siapa yang akan kuutus, demikian juga dengan kita. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu. Tapi setiap orang yang tahu bahwa aku ini hamba, aku sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, aku milik Tuhan, aku milik Tuhan, aku ini hamba, utuslah aku Tuhan.
Hukuman Allah dijatuhkan atas dasar alasan yang kuat karena menolak pertobatan. Yesaya 66 ayat yang keempat yang tadi saya ceritakan. Sampai akhirnya mereka berkata, dipercepat dong. Bapak Ibu tahu kan Yeremia 11 ayat yang ke-20, Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu berkata, enggak, tunggu dulu, sampai genap waktunya, sampai 70 tahun. Apakah kita harus masuk ke dalam hukuman Tuhan terlebih dulu, kemudian kita bertobat? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita hidup dalam kebenaran. Perkara kita hidup dalam kesesakan dan kesulitan, itu adalah perkara lain. Sebab kita yakin dan percaya, penyertaan Tuhan tidak perlu kita ragukan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Allah Bapa, buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang saat ini beribadah di tempat ini. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang beribadah secara online Tuhan. Kami sangat percaya penyertaan-Mu tidak perlu kami ragukan Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa damai sejahtera, kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, kami pandang Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja, Tuhan semesta alam. Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dan penyertaan-Mu sempurna adanya. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.